Perkenalkan, saya Sia Susiati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Unit Kerja SD Negeri 28, Pontianak Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Sia yang saya banggakan selaku calon guru penggerak, ibu-ibu peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mengikuti atau mendengarkan diseminasi dari Ibu Sia Susiati. Mudah-mudahan dari paparannya nanti atau video yang akan ditayangkan menjadi wawasan juga bagi kita dan bisa kita implementasikan juga di kelas Bapak Ibu masing-masing, di mana diseminasi budaya positif ini memang sangat penting sekali karena budaya-budaya ini adalah untuk menumbuhkan karakter-karakter positif untuk anak-anak kita. Nah, kebetulan kita ini sekolah penggerak, jadi budaya positif ini memang harus kita galakkan di semua kelas ya, agar nampak perbedaan antara sekolah kita dengan sekolah lain gitu. Nah, terutama di sekolah kita selain sekolah penggerak ada Ibu Sia yang juga selaku calon ya guru penggerak, dan mudah-mudahan saling mendukung. Jadi tujuan kita bersama menciptakan pelajar Pancasila ini akan tercapai dengan membudayakan budaya-budaya positif di sekolah kita. Nah, jadi itu harapan saya Ibu Sia, mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa mengimplementasikan budaya-budaya positif yang sangat-sangat baik sekali, yang kita harapkan kedepannya untuk menciptakan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi itu saja mungkin sambutan dari saya. Mudah-mudahan Ibu Sia bisa mengimplementasikan semua modul-modul yang didapat pada saat pelatihan di calon guru penggerak ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah banyak memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada saya selaku calon guru penggerak yang mengikuti pendidikan program guru penggerak di sini. Saya merasa bahwa saya sangat termotivasi dengan rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah yang sangat membantu dan mendukung saya dalam kegiatan ini. Dan pada hari ini juga saya akan menyampaikan di sini diseminasi budaya positif tentang modul yang telah kami pelajari. Jadi pada saat ini kami sudah mengikuti kegiatan program guru penggerak ini sudah 2 bulan lebih ya Bapak Ibu. Jadi cukup sangat banyak makan yang saya dapatkan, terutama di sini
banyak-banyak kami berbagi praktik baik. Kemudian saya bisa menemukan teman baru, ada praktisi baru, komunitas. Di sini kami belajar itu antar jenjang. Jadi tidak hanya belajar dengan sesama guru SD saja, tapi guru TK dalam satu kelompok itu ada guru TK, guru SD, guru SMP, SMA dan SMK. Jadi Bapak Ibu di sini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu semua juga supaya bisa bergabung di dalam program guru penggerak yang sangat banyak manfaatnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti program guru penggerak ini pada angkatan selanjutnya. Saya juga bersedia Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik dan juga kita saling sharing Bapak Ibu ya, supaya apa yang selama ini saya dapatkan bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, juga mendapatkan pengalaman yang baru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Di sini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah semuanya udah ini dan udah ini asing lagi ya bagi kita. Siapa Bapak beliau yang ada di depan kita? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapakah beliau? Iya, betul Bu Vera. Beliau di sini merupakan bapak yang dijuluki sebagai bapak pendidikan, yang sangat pahlawan pendidikan ya, yang sangat memberikan dampak yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa kepada kita semua dunia pendidikan. Makanya di dalam modul yang kami pelajari PGP di sini itu ada namanya kami memahami dan mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah itu filosofi apa saja yang kami pelajari Ki Hajar Dewantara? Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan zaman. Pendidikan yang menghamba pada murid, pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan anak. Jadi Bapak Ibu semua, jadi kita ketahui bahwa di sini selama ini mungkin kita mengajar belum menghamba kepada murid. Maksudnya menghamba di sini Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu merupakan hal di mana kita di sini sebagai seorang guru itu harus menuntun siswa. Menuntun dalam arti apa Bapak Ibu? Ada yang tahu menuntun itu apa? Menuntun berarti mengarahkan, kita mendampingi. Ya betul Bu Vera. Kita mendampingi anak supaya apa? Anak itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Selama ini mungkin kita tidak memperhatikan bahwa anak itu mempunyai potensi, memiliki bakat yang mereka miliki, yang harus kita kembangkan. Kita hanya melihat bahwa anak itu dari segi akademiknya saja, tanpa kita perhatikan apa yang menjadi potensi anak itu, kita menggali potensi anak itu. Ya, jadi di dalam
filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu di sini menggunakan sistem Among. Apa itu sistem Among? Sistem Among di sini maksudnya bahwa kita menuntun anak, membimbing anak supaya anak itu belajar sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan, kebutuhan. Jadi tidak ada namanya anak itu terpaksa di dalam belajar. Menekan anak sehingga kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ini hukuman loh buat anak. Anak itu tertekan. Belum belajar saja anak itu sudah apa Bapak Ibu? Kalau udah dimarah, kalau sebelum belajar anak itu udah dimarah duluan apa? Iya, anak itu takut, udah gak konsentrasi lagi. Stres ya Bu ya, tertekan. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu? Ya, itu sebenarnya yang tidak boleh kita lakukan. Kita di sini akan merubah paradigma lama menjadi paradigma baru, menjadikan anak itu merdeka belajar. Ya, karena kita juga sendiri sebagai seorang guru memiliki menuntut anak untuk berkarakter yang baik. Seperti apa karakter anak yang baik? Nilai-nilai yang dipelajari, nilai-nilai yang didapatkan, nilai-nilai kebajikan. Salah satunya contoh yaitu nilai religius. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah tahu. Baik, Bapak Ibu, di sini budaya positif itu terdiri dari disiplin positif, hukuman, konsekuensi, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu di sini, apakah di antara poin-poin di sini ada yang menurut Bapak Ibu itu asing bahasanya, kata-katanya? Ada Bapak Ibu? Iya, saya pun baru dapatnya pada saat pendidikan guru penggerak. Segitiga restitusi, seperti apa nanti kita akan bahas. Selain itu ada lagi Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Bagaimana dengan konsekuensi dan penghargaan? Sering ya. Posisi kontrol guru. Ya, ini merupakan poin-poin penting yang harus kita pahami dan harus kita ikuti semua Bapak Ibu, supaya kita sebagai seorang guru yang kelak itu akan membentuk generasi penerus bangsa, mempersiapkan peserta didik pada abad 21 dengan mencetak peserta didik yang berkarakter. Maka kita harus memperhatikan hal ini. Selanjutnya, ya, pengalaman saya pada saat menghadapi murid yang bermasalah dengan disiplin waktu. Saya menerapkan tahapan segitiga restitusi dengan mencoba memposisikan sebagai kontrol manajer dengan keyakinan saya bisa menerapkan dan menjadi sebuah kebiasaan dalam menangani kasus siswa. Bapak Ibu di sini ada yang mau berbagi masalah kasus yang sering kita hadapi, salah satunya disiplin. Silakan Bapak Ibu.
Ya gimana Bu Vera? Masalah disiplin siswa di kelas. Mungkin di sini masalah disiplin ya Bu ya. Anak SD itu kan rata-rata mungkin ada yang pakai sepeda dan diantar orang tuanya kan. Kadang-kadang yang terlambat ini mungkin anaknya siapnya udah awal, tapi orang tuanya yang biasanya punya kendala, mungkin harus menyelesaikan, mungkin meninggalkan adiknya dan sebagainya kan. Jadi dia terlambat itu bukan karena dia sendiri, tapi mungkin karena orang tuanya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu untuk Bu Vera. Kita kasih aplaus Bu Vera. Ya, Bapak Ibu terima kasih, Bapak Ibu guru yang hebat yang berbahagia pada hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan suatu ilmu baru. Mungkin di sini kita akan membahas segitiga restitusi. Itu bagaimana sih cara menangani siswa. Tadi Bu Vera sudah mengungkapkan salah satu permasalahan yang sering dialami, siswa itu datang terlambat. Nah, sebagai seorang guru, Bapak Ibu saya bertanya lagi, sebagai seorang guru, bagaimana sih cara Bapak Ibu menangani masalah yang dihadapi oleh Bu Vera? Apakah kita langsung marah kepada siswa? Betul tidak? Efektif tidak Bapak Ibu? Iya, tentu saja tidak kan? Ya, tentu saja tidak. Bagaimana caranya supaya anak itu merasa bahwa dia mendapatkan suatu kasih sayang, bukan hukuman. Sekali lagi, tidak ada namanya kita menghukum siswa lagi dengan cara seperti ini, dengan menggunakan fisik atau verbal, dengan suara membentak sehingga anak sudah down, takut duluan, begitu ya Bapak Ibu. Oke? Posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu sini saya akan bertanya kembali. Posisi kontrol guru di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pemberi rasa bersalah, ketiga teman, 4 monitor atau pemantau, dan kelima manajer. Bapak Ibu kira-kira yang sering kali Bapak Ibu lakukan di sini sebagai apa? Apakah penghukum? Tidak ya Bu Isma, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan tidak ya. Amin. Pemberi rasa bersalah? Enggak. Teman? Sering? Iya. Sering ya, ada yang sering ya Bapak Ibu. Kemudian monitor atau pemantau? Iya sering. Kemudian manajer? Oke, baik Bapak Ibu. Di sini kita lihat sebagai penghukum. Bapak Ibu, kalau misalnya tadi kasus yang dialami oleh Bu Vera, anak yang datang terlambat itu, kira-kira yang diberikan kalau menghukum itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau contohnya kasus menghukum ini, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita tidak melakukan hal ini. Contohnya seperti apa? Anak datang terlambat, tiba-tiba kita hukum, kita suruh apain? Gimana? Iya, ini contohnya, bukan terjadi pada kita. Misalnya mungut sampah kata Bu Vera, ada lagi. Ada enggak sekarang masih ada enggak kita temukan anak itu disuruh push up atau keliling lapangan? Ada enggak? Kalau zaman dulu ada ya,
Ya, kita sering mendengar itu. Mudah-mudahan tidak kita lakukan. Oke, sebagai penghukum itu berarti dalam bentuk verbal juga fisik ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memberi rasa bersalah. Seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, contoh saya kasih contoh di sini pemberi rasa bersalah. Misalnya nih, kita manggil anak nih, yang tadi udah kasus itu terlambat 10 menit. Kita berbicara langsung dengan anak dengan bahasa yang seperti ini. Nah, ibu sangat kecewa sama kamu. Ibu sangat kecewa dengan sikap yang kamu lakukan hari ini. Kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, di sini kita juga bisa memberikan sebuah kalimat seperti ini kepada anak untuk menyadarkan anak bahwa dia bersalah. Nah, seandainya orang tua kamu tahu kamu melakukan kesalahan seperti ini, apakah orang tua kamu tidak marah atau tidak kecewa? Nah, dari hal ini saja Bapak Ibu, anak itu sudah merasa bahwa ya, saya mengecewakan ibu guru hari ini. Saya mengecewakan guru di sini. Nah, seperti itu ya bentuknya Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu pernah enggak kita melakukannya? Iya pernah Bu Eka, saya sendiri juga pernah Bu Eka. Kadang-kadang saya ini, karena kita menahan rasa ya, pengen marah sama anak. Jadi, nah kamu tahu enggak, ibu hari ini kecewa sama kamu. Kenapa kamu enggak mengerjakan soal? Iya Mbak Vera, ibu ini kesal sama kamu gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai teman, seperti apa sih Bapak Ibu kontrol kita sebagai teman? Nah, contohnya dengan kita melakukan pendekatan dengan siswa. Kadang-kadang itu bahasa kita ke siswa itu seperti bergurau. Nah, ini seperti teman ya Bapak Ibu. Bergurau, misalnya anak itu yang salah tadi kita rangkul. Anak itu dekat akrab dengan kita. Tetapi kalau di bagian ini sebagai teman, jangan salah Bapak Ibu, itu ada dampak negatif. Apa kira-kira? Kalau kita terlalu dekat dengan anak, kita bergurau dengan bahasa yang lebih akrab gitu. Kira-kira dampak negatifnya apa untuk anak? Iya betul Bu Isma. Anak itu tidak sopan, tidak menghargai guru. Betul Bapak Ibu. Anak itu tidak menghargai guru. Jadi kadang-kadang itu udahlah, tidak apa-apalah saya melakukan kesalahan ini. Toh juga ada Bu Vera, toh juga ada Bu Nopi, ada Bu Isma. Nah gitu, karena dia udah merasa dekat akrab sama gurunya. Oke, baik Bapak Ibu, monitor pemantau di sini. Ini posisi yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita itu memantau anak, mengawasi artinya. Saya yakin juga Bapak Ibu juga sering melakukan hal ini, dan juga setiap hari Bapak Ibu kita selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Apabila anak itu ada masalah atau kendala, kita selalu bertanya, kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Apa? Jadi kita telusuri, kita membantu anak itu supaya bisa memecahkan permasalahannya.
Kemudian manajer, Bapak Ibu di sini, manajer ini merupakan posisi kontrol yang menurut saya ini sangat tepat. Begini Bapak Ibu, ketika anak itu mempunyai suatu permasalahan, kita telusuri dulu, jangan langsung kita marah. Jangan langsung kita marah, kita tidak tahu penyebabnya apa. Bapak Ibu sering pernah lihat kan video yang biasa diputar, kenapa anak itu terlambat. Rupanya anak itu menungguin mamanya yang di rumah sakit sampai akhirnya mamanya meninggal. Gurunya marah, ya tanpa sebab, tanpa dicari tahu kenapa anak itu tidak masuk. Nah, jadi kita di sini sebagai seorang guru itu harus tahu latar belakang anak, harus tahu kenapa sih anak ini tidak masuk, masalahnya apa. Kemudian kita mencari solusi dari permasalahan itu sampai selesai mengawasi dari cara membaca misal itu. Baik Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif di sini, peran guru di kelas itu dapat membuat kesepakatan kelas bersama murid dalam mencapai visi tujuan bersama, memberi kesadaran kepada murid untuk menanamkan motivasi atas kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, di sini motivasi anak belajar itu ada dua jenis. Ada motivasi intrinsik dan iya betul Bu Fe. Ya dari dalam juga dari luar ya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang mau saya tanyakan di sini, Bapak Ibu di kelas ada enggak membuat kesepakatan kelas dengan siswa? Iya. Jadi kita di sini fungsi dari kesepakatan kelas itu mengapa harus dibuat? Karena kita mempunyai suatu visi yang sama dengan anak. Tujuannya belajar itu apa sih? Nah, jika kita tidak memiliki kesepakatan kelas di sini, maka suatu kelas itu tidak akan terarah ya. Tujuannya kemana gitu. Tapi kalau ada kesepakatan kelas, itu merupakan suatu fondasi, landasan bagi kelas itu sendiri untuk membuat anak itu lebih tertib, begitu ya. Lebih bisa belajar dengan tenang sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Guru menerapkan segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalah. Untuk itu, guru perlu memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku anak sehingga murid tidak merasa malu dan dihakimi. Ya. Iya Bu, lanjut. Menurut saya dalam penerapan disiplin positif itu harus dimulai dari diri dan menjadikan kebiasaan yang budaya dalam memberikan penghargaan. Selama ini hal yang kurang tepat untuk dilakukan karena anak hanya memberikan termotivasi belajar apabila ada penghargaan. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu sering tidak memberikan reward kepada anak. Apabila anak itu bisa mengerjakan soal atau nilai ulangannya 100. Ya, ada yang sering. Nah, Bapak Ibu di sini rupanya memberikan suatu reward atau penghargaan dalam bentuk
uang atau barang itu hal yang kurang efektif, kurang tepat dilakukan. Mengapa? Ada yang tahu alasannya? Iya, mengajarkan anak apa-apa semua dinilai dengan uang kan? Kalau dia bekerja apa-apa bagus nilainya semua minta hadiah kan Bapak Ibu? Itu sebenarnya tidak efektif, tidak tepat. Berarti anak yang nilainya 100, anak yang mendapatkan penghargaan, anak yang melakukan hal yang positif itu termotivasi untuk mengerjakan dengan bagus-bagusnya supaya dia mendapatkan suatu hadiah. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila anak itu tidak dijanjikan suatu reward, maka dia tidak akan termotivasi untuk melakukan hal yang positif atau bekerja dengan baik, maksimal. Anak itu akan merasa, untuk apa gak Bu nilai 100 tidak dikasih hadiah. Setelah itu ya Bapak Ibu ya, anak itu akan merasa kecewa, sakit hati, dan marah. Kemarin Bu, kami waktu nilai 100 dapat buku, kok sekarang tidak dapat Bu? Nah, hati-hati Bapak Ibu, kita ditagih ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu dampak yang kurang bagus ya menurut saya, yang kurang efektif, yang biasa dilakukan. Mengapa kita tidak usah memberikan reward kepada anak? Karena halnya yang terjadi ya seperti itu. Anak itu akan termotivasi hanya karena mendapatkan suatu hadiah saja ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada konsekuensi atau hukuman. Nah Bapak Ibu, apa sih perbedaan konsekuensi dengan hukuman? Apa ya yang berat menurut Bu Tari? Apa Bu Tari? Konsekuensi atau hukuman? Ya, sebentar. Hukuman itu yang kita berikan kepada anak, sementara konsekuensi itu terjadi setelah tingkah laku yang dilakukan oleh anak. Jadi dia berbuat apa, konsekuensinya apa. Oke, aplaus untuk Bu Tari. Terima kasih Bu Tari, guru-guru yang hebat 28 di sini ya. Bapak Ibu, hukuman di sini itu merupakan cara bagaimana sih supaya kita ini memperbaiki sikap anak tadi yang kurang bagus. Sedangkan konsekuensi di sini itu hal apa saja yang dialami anak itu setelah dia melakukan perbuatan yang misalnya kurang bagus. Nah, di sini Bapak Ibu kita disuruh menjawab, ada 7 pernyataan di sini. Manakah yang termasuk konsekuensi, manakah yang termasuk hukuman? Oke. Baik, kita perhatikan ya Bapak Ibu semua bersama-sama. Nomor 1, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah membersihkan di sini termasuk konsekuensi atau hukuman? Iya, pintar Bapak Ibu, sudah bisa membedakan konsekuensi. Baru 1 soal sudah bisa betul ya Bapak Ibu ya. Ya, ini merupakan konsekuensi yang diterima oleh anak itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nomor 2, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kata terlambat ke sekolah. Nah, ini masuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Iya, pintar. Masuk hukuman ya Bapak Ibu? Oke, next.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, di poin yang ketiga ini, apakah kita sering melakukan atau pernah melakukan, Bapak Ibu? Nomor 3 ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, sering Bapak Ibu, karena begini ya, anak itu konsekuensi di sini kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, yang mencoret kan anak itu sendiri, berarti dia yang harus menghapus, membersihkannya, bukan teman yang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kemudian poin yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa nih Bapak Ibu? Iya betul Bapak Ibu. Kan yang mencoret misalnya si A, berarti si A dong yang harus menggantinya ya Bapak Ibu. Bukan yang kertas orang yang punya dicoret, misalnya Bu Vera. 5. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju tidak dengan poin kelima? Tidak setuju. Sama Bapak Ibu, saya juga tidak setuju. 6. Kehilangan 100 menit jam 10 ya. Iya, terima kasih Bu Vera. Di sini jeli ya Bu Vera. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Masuk apa? Anak itu kan dia terlambat 10 menit, berarti kan dia kehilangan 10 menit waktu belajar. Konsekuensi ya Bu Irada. Semangat Bu Irada. 7. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Masuk apa Bapak Ibu? Hukuman betul? Iya. 100 untuk guru-guru hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke Bapak Ibu. Oke, baik kita lanjut Bapak Ibu. Kita breaking dulu. Ayo Bapak Ibu silahkan berdiri. Biar lebih semangat ya Bapak Ibu ya, udah siang. Tetap semangat. Oke, baik, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain bersama. Kita akan menyambung kata mulai dari saya dulu, kemudian dilanjutkan dengan Bu Desi, Bu Vera, Bu Irada, kemudian ada Bu Kari, Bu Novi dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Oke, mulai dari kata sama. Makan. Iya, makan. Kandang. Ya, kandang, Irada. Dangdut, Butari. Duta. Duta, Bu Novi. Tahu. Iya, tahu. Bu Selvi. Hukum. Hukum. Bu Isma. Kuman. Iya, Kuma. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Seru luar biasa Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ya, jadi SBC seperti ini bisa kita lakukan kepada anak ya, terapkan kepada anak sehingga mereka bisa lebih bersemangat dari belajar. Baik Bapak Ibu, kita lanjut materi kita pada hari ini. Ini ada sebuah kasus wali murid kelas 2 namanya Bu Anas. Ya, silakan kita menyimak Bapak Ibu permasalahan kasus yang terjadi di sini. Nanti akan saya tanya bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, seperti apa sih solusi yang bisa kita berikan dalam menangani kasus tersebut. Ya, Bu Anas mendapatkan masalah, murid tidak bisa tertib, berdiri, antri depan pintu kelas, selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Pernah terjadi ya Bapak Ibu di kelas
Ya itu tentu sangat mengganggu proses pembelajaran. Kemudian Bu Anas karena sibuk menenangkan murid, akhirnya waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat, bagaimana sih cara menangani anak seperti ini. Nah, akhirnya Bu Anas di sini menemukan solusi dengan mengadakan stiker bintang. Setiap murid yang masuk kelas usai belajar istirahat ya, dengan nyiming-nyiming muridnya itu dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, anak itu mendapatkan stiker bintang. Nah, anak itu menyambut tantangan ini dari Bu Anas. Ada suatu kasus lagi. Kemudian pada saat itu Bu Anas itu di sini Bapak Ibu ya, karena sakit itu tidak bisa masuk. Akhirnya digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui sama sekali adanya stiker bintang kepada anak itu, maka hal itu tidak berlaku untuk Pak Heru. Kemudian kelas 2 itu kembali berebut masuk kelas. Apa yang akan terjadi dan mengapa? Gimana Bapak Ibu, sudah dipahami kasus ini? Apakah di kelas kita sering terjadi seperti ini Bapak Ibu? Iya. Bagaimana menurut Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan pendapat tentang kasus yang dialami oleh Bu Anas? Silakan. Kira-kira di sini masalah yang dialami Bu Anas ini masuk mana Bapak Ibu ya? Permasalahan ini apakah itu konsekuensi, hukuman, atau penghargaan? Ya gimana Bu Vera? Penghargaan. Iya, penghargaan ya Bapak Ibu ya. Mengapa di sini Bapak Ibu? Ini setelah Bu Anas ini Bu Anas sakit, kemudian terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu sama sekali bahwa ada tantangan yang diberikan kepada siswa bahwa adanya stiker bintang, sehingga anak itu juga tidak Bapak Ibu ya, tidak tertib. Mereka berebut masuk ke dalam kelas. Apa yang akan terjadi dan mengapa? Nah, baik, gimana Bapak Ibu? Bisa tidak kita menerapkan seperti ini secara terus-menerus ya Bapak Ibu ya? Mungkin alangkah baiknya jika hal ini terjadi ya, memang harusnya pakai stiker bintang. Bu Anas di sini harus memberi terlebih dahulu, memberitahu Pak Heru terlebih dahulu, supaya hal itu juga diterapkan, dilakukan oleh Pak Heru ya Bapak Ibu ya. Iya baik, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Apa itu restitusi? Nah, tadi ada beberapa rekan yang mengatakan bahwa kata-kata restitusi di sini merupakan kata-kata yang asing. Begitu juga sebaliknya dengan saya, baru saya temui ya Bapak Ibu.
itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, seperti apa sih? Dengan cara kita tidak menghukum siswa, dengan cara bagaimana cara menangani, memberikan solusi yang terbaik untuk memperbaiki siswa itu sendiri, supaya siswa itu sadar akan suatu kesalahan dan kita bersama-sama memecahkan, mencari akar permasalahan dan solusi. Di dalam segitiga restitusi Bapak Ibu ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu di sini ini hal yang tahapan dalam segitiga restitusi. Apabila kita menemukan anak yang bermasalah, kasus yang seperti tadi ya Bapak Ibu, kita harus menstabilkan identitas. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Tanyakan dulu, mengapa sih kamu terlambat? Bangun jam berapa? Tadi malam tidur jam berapa? Kegiatan aktivitas apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu bisa terlambat? Kamu ke sekolah menggunakan apa? Berangkat dari rumah jam berapa? Sekarang memvalidasi tindakan salah. Ya, kita menjelaskan kepada anak bahwa hal tersebut jangan anak itu ulangi kembali ya. Itu tidak baik. Nah, ini masih berkaitan dengan menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Makanya tadi Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas itu bersama siswa. Kita mendiskusikan bersama-sama. Kita tawarkan dulu kepada siswa supaya ya anak tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali. Ya betul ya Bapak Ibu. Sekarang di sini saya akan menampilkan sebuah video yang nantinya saya harapkan Bapak Ibu bisa mengamati video yang saya tampilkan dengan kita tadi sudah melihat 5 posisi kontrol dari guru. Ada posisi sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Setelah itu kita bisa memberikan komentar ya Bapak Ibu. Ada 5 masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang sering kita lakukan seperti apa? Silakan Bapak Ibu disimak video selanjutnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
itu adalah: satu, posisi penghukum; dua, posisi pembuat merasa bersalah; tiga, posisi teman; empat, posisi pemantau atau monitor; dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum, Bapak Ibu. Kita perhatikan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf. Bapak Ibu, terlihat sangat ya Bapak Ibu perbedaannya di sini antara kontrol guru, posisinya di sini sebagai penghukum dan juga rasa bersalah. Kelihatan Bapak Ibu? Iya kelihatan dari cara gurunya berbicara. Penghukum, gurunya berbicara di sini bagaimana Bapak Ibu? Iya dengan nada yang keras, sedangkan pemberi rasa bersalah di sini lembut sekali ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang ketiga. Yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Menyimpan emosi negatif tersebut di dalam Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis tuh saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, baik Bapak Ibu. Posisi kontrol yang ketiga tadi tentang apa Bapak Ibu? Posisi kontrolnya. Ia sebagai teman. Terlihat pembicaraannya ibu guru menyapa dan menegur dengan akrab sekali ya Bapak Ibu. Sayang, ini Deren, lain kali kamu gak boleh lagi ya. Kalau kadang-kala kalau kita seperti itu ngomong dengan siswa itu jawabnya gimana ya Bapak Ibu? Akan lembut atau malah lebih tegas kasar? Ya lembut. Nah, di sini kalau sebagai teman anak itu merasa disayangi, diperhatikan, terpenuhi kasih sayang dan perhatian ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan posisi yang keempat. Apa tadi Bapak Ibu? Pemantau ya, monitor ya. Masih dengan anak yang sama dan guru yang sama. Hanya beda posisi kontrolnya saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Baik, Bapak Ibu, ini merupakan posisi kontrol yang keempat, yaitu monitor. Bapak Ibu di sini, menurut Bapak Ibu, apa perbedaannya sih dengan sebagai teman? Ya, apakah menanyakan tentang peraturan sekolah, kelas, dan juga konsekuensi? Akan nampak Bapak Ibu? Ya, nampak ya. Kemudian yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Mendatar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, demikian tadi sudah kita lihat bersama tentang
video berlima posisi kontrol guru di sini. Menurut Bapak Ibu di sini yang paling efektif dan tepat untuk kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Iya, kata Bu Vera manajer. Nah, mengapa tidak pilih teman Bu Vera? Atau ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain, kenapa tidak memilih teman? Bukannya kalau teman kita bisa akrab dengan anak? Ya. Iya betul Bapak Ibu ya Bu Vera. Kalau teman itu sepertinya kita sebagai guru, hubungan guru dengan siswa itu harus ada batasannya ya Bapak Ibu. Tidak seperti kita dengan anak murid, dengan sesama guru, rekan guru, solusi yang bisa diberikan itu tidak ada, belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi manajer di sini anak yang mempunyai suatu kasus atau masalah di sini supaya kita bisa meminta bantu orang-orang terdekat atau lingkungan di rumah seperti orang tua atau kakak atau abang untuk selalu mengingatkan dan memantau anak tersebut sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik Bapak Ibu, dari penyampaian materi diseminasi budaya positif pada hari ini sudah tersampaikan ya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya sudah jelas semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ice breaking dulu Bapak Ibu, silakan berdiri biar lebih semangat Bapak Ibu. Hebat. Dengarkan arahan dari saya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap? Oke, kita berdiri dengan posisi berdiri seperti ini. Bapak Ibu silakan di sini pegang kepala. Bu Irada, ikuti apa? Tangan atau kata-kata saya? Iya, bukan tangan ya. Oke, sekarang pegang rambut. Iya, rambutnya di mana Bapak Ibu? Oke, sekarang tangan kiri, lambai. Kiri, ayo kirinya mana Bapak Ibu? Oke, terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Ini ice breaking yang sangat sederhana yang kita bisa berikan kepada siswa, sama juga seperti tadi kita bisa menyambung kata itu sebagai pemberi semangat anak supaya anak tetap semangat. Kita sebagai seorang guru di sini merupakan panutan bagi anak-anak murid kita sebagai contoh teladan yang bisa diberikan seperti layaknya filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu semboyannya yaitu tentang tut wuri handayani ing ngarso suntolodo ing magil malung kosoma tut tut wuri handayani. Di depan memberikan apa Bapak Ibu? Iya, pedoman, contoh, teladan. Di tengah memberikan semangat, di belakang selalu memberikan dorongan motivasi. Terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu untuk kita semua pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar, pahami semua akan bermanfaat untuk kita semua. Kedepannya Bapak Ibu jangan lupa ingat program Guru Penggerak merupakan program yang luar biasa yang bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi diri sehingga kita
bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan merubah paradigma pembelajaran dari paradigma lama menjadi paradigma baru untuk mewujudkan merdeka belajar, merdeka untuk siswa, merdeka untuk guru. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.